Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laullah an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa tetap berada dalam keadaan sehat walafiat. Salawat berangkaikan salam tak bosan-bosan pula untuk terus kita kirimkan kepada Nabi besar junjungan kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan ceramah saya yang berjudul Ketika Semua Seolah Serba Terlambat. Sejak awal kehidupan kita di dunia, kita terlahir dengan seluruh keunikan dan perbedaan yang kita miliki, yang tentu saja berbeda dengan milik orang lain. Pun dengan ayah dan ibu kita berbeda. Kita terlahir dengan membawa 350.000 keunikan sifat ayah, juga 350.000 sifat lainnya dari ibu. Tidak bisa tidak, kita berbeda. Pribadinya, sikapnya, sifatnya, warna kulit, bentuk mata, bahkan sikap tubuh, kecerdasan, cara berpikir, dan seterusnya, kita berbeda. Salah satu yang paling terlihat dari perbedaan ini, terutama di usia-usia emas di awal kehidupan. Kita bertumbuh dalam waktu dan tahapan yang berbeda. Itulah individual differences. Tak jarang saya mendengar keluhan seorang ibu tentang mengapa anaknya belum tumbuh gigi, sedangkan anak tetangga sudah memiliki 2-4 gigi. Saya juga sering menangkap kekhawatiran seorang ibu yang anaknya sudah bisa bicara, tapi belum bisa berjalan, sedangkan anak tetangga sudah bisa berjalan sebelum bisa berbicara. Dan saya juga sering melihat kegusaran seorang ibu karena anaknya masih sering terjatuh saat berusaha untuk duduk, sedangkan anak tetangga sudah mampu duduk tegak untuk waktu yang lama. Tapi, apakah ini terjadi karena yang satu lebih lambat daripada yang lainnya? Atau apakah yang lebih cepat berarti lebih hebat dan yang lambat berarti payah? Tidak, kembali lagi, setiap individu berbeda dalam tahapannya. Setiap kita disediakan olehnya waktu-waktu terbaik untuk kita. Sayangnya, saat kita mulai beranjak dewasa dan mulai berhadapan dengan dunia serta tuntutan-tuntutan masyarakat, perbedaan tahapan dan perbedaan pertumbuhan yang kita miliki seringkali menjadi sesuatu yang dihakimi oleh orang lain. Alih-alih diterima dan dilihat sebagai sesuatu yang apa adanya. Contoh yang paling mudah, ada orang-orang yang kemudian menyalahkan keputusan orang lain yang memilih untuk sekolah dulu daripada menikah, memilih kerja ke luar negeri daripada sekolah dulu, memilih menikah di usia muda daripada memiliki rumah dan kendaraan dulu, dan masih banyak lagi. Tidak hanya itu, kita pun tak jarang menjadi korban dari pertanyaan atau penghakiman orang lain tentang mengapa kita belum lulus sarjana, mengapa kita belum menikah, mengapa belum punya anak, belum punya kendaraan, belum punya rumah, belum ini, belum itu, dan seterusnya. Semua jadi serumit ini dengan standar-standar tidak baku yang membuat kita merasa seolah diri ini serba terlambat jika dibandingkan dengan orang lain. Alih-alih menerimanya dengan perasaan yang biasa, yang sering terjadi pada kita malah sebaliknya. Kita seolah-olah lupa bahwa di balik segala sesuatu yang belum itu, kita sedang bertumbuh di jalan-jalan sunyi, belajar sesuatu, menjadi sesuatu, mencapai sesuatu, atau bahkan membuat sesuatu tanpa orang lain ketahui. Kita juga seolah-olah tidak mau tahu bahwa perbedaan individual yang kita punya sejak lahir ke dunia masih akan tetap selalu ada. Jika kita mau sedikit saja merendahkan hati, kita akan melihat bahwa perbedaan yang kita alami saat mendewasa tidak ada bedanya dengan perbedaan yang pernah kita alami ketika kita masih kecil. Tidak ada yang salah, tidak ada yang terlambat. Kita hanya berbeda dalam tahapan dan pertumbuhan. Sebab, tidak selamanya yang seolah-olah cepat itu baik, dan tidak selamanya juga yang seolah-olah lambat itu sangat buruk. Satu hal yang penting, kita harus menerima bahwa kita dan orang lain menjalani kehidupan yang berbeda dan bertumbuh dengan cara yang berbeda pula. Tidak ada yang salah sebab ketetapan Allah pastilah yang terbaik. Tidak ada yang salah dan tidak ada kata terlambat dalam kamusnya. Tidak perlulah semua ini kita besar-besarkan sedemikian rupa. Jangan sampai perbedaan yang sebenarnya baik-baik saja ini membuat kita menyalahkan diri sendiri, menyalahkan keadaan,
menyalahkan orang lain atau pihak-pihak lain, atau bahkan menyalahkan keputusan yang telah dibuatnya jauh-jauh hari sebelum kita terlahir ke dunia. Saya pernah membaca sebuah kutipan dalam sebuah buku yang berkata, atas semua milestone kehidupan kita yang telah dirancang olehnya dengan baik sedemikian rupa, apakah kita berani melontarkan protes atas segala sesuatu yang telah diaturnya? Memangnya kita punya hak untuk protes dan mengajukan keberatan, sementara kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang terbaik untuk kita. So, embrace your milestone. Selamat bersyukur atas seluruh tahapan kehidupan yang telah kamu jalani selama ini, ataupun sedang kamu jalani. Sebab, kehidupan yang sedang kita jalani hari ini bisa jadi adalah sebuah kehidupan yang diidam-idamkan oleh banyak orang. Tidak ada jaminan bahwa kita akan menjadi lebih baik atau menjadi lebih takwa ketika tahapan kehidupan kita diganti menjadi tahapan kehidupan yang kita impikan. Maka, apapun yang menjadi medan juang hari ini, semoga itulah yang membuat kita menjadi sebaik-baik diri, sebaik-baik hamba yang mengharap ridho dari penciptanya. Tetaplah berbaik sangka kepadanya. Bukankah dia adalah tempat terbaik bagi kita untuk menyadarkan segalanya? Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya Khairunisa. Mohon maaf apabila ada salah pemilihan kata ataupun salah pengucapan yang dapat menyinggung perasaan siapapun yang mendengar. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.